Oke. Ya, jawab salam ke Aris semuanya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji semua itu milik Allah. Betul. Kamu itu baik banget. Ya Allah, aku senang banget teman kamu. Yang bikin baik itu Allah. Wow, wajahmu gitu. Yang bikin wajah juga Allah. Terus, kamu kok pinter banget sih? Kamu bisa ini, bisa jawab itu, ini, semua juga dari Allah. Makanya kita di mana itu selalu mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu anak soleh. Dan gak boleh kita menduakan Allah, mensekutukan Allah, menyamakan Allah dengan yang lainnya. Apalagi bilang 3, bilang 4, enggak. Allah itu wahid. Allah itu ahad, satu, ya. Allah itu satu, esa, ya. Nah, subhanallah. Anak-anak semuanya, Allah mengutus Rasulullah Muhammad. Kita kalau mendengar kata Rasulullah maka HRS, harus bersolawat kepada beliau. Apalagi hari ini hari Jumat. Siapa yang mendengar nama kata Nabi Muhammad, semuanya harus menjawab sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang enggak menjawab itu manusia, orang yang rugi, pelit, medit. Mau masjid, medit. Ya, kita berselawat kepada siapa? Rasulullah Muhammad. Iya, solawat itu nanti akan sampai kepada beliau. Dan besok ketika di hari akhir nanti di padang mahsyar semua berkumpul, mereka ketakutan. Matahari dekat banget. Keringatku. Kenapa keringatku sampai airnya sampai ke sini, sampai ketakutan mereka. Ada yang kelari, ada tabrakan. Oh gitu, mereka ketakutan semuanya. Nabi Adam ada besok, Nabi Idris ada besok, Nabi Nuh, lalu kaumnya Nabi Adam, kami takut, ngeri banget. Bisa minta tolong kami diberikan syafaat. Nabi Adam nggak bisa, umatnya Nabi Nuh juga ke Nabi Nuh, kami takut banget. Nabi Nuh juga nggak bisa. Nabi Ibrahim, Nabi siapa lagi? Nggak bisa semua kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus bisa nggak Rasulullah itu mengenali kalian? Padahal umatnya banyak, bisa nggak? Bisa. Allah berikan kemampuan kepada Rasulullah. Lu gimana caranya? Ada passwordnya, ada kuncinya. Siapa yang rajin berwudu, siapa yang suka sama Rasulullah, siapa yang cintrong banget sama Rasulullah, cintanya strong. Wah, cinta banget sama Rasulullah, maka besok itu akan dikenali sama Rasulullah. Bahkan ada yang kehausan, Rasulullah dengan tangannya yang lembut banget ngambil telaga Kausar yang kalau diminum
Sampai nanti kapan gitu kita akan terus enak. Nah, siapa yang ingin mendapatkan syafaat Rasulullah? Siapa yang ingin mendapatkan syafaat Rasulullah? Pingin? Coba Rasulullah kalau lihat kalian rame gitu senang nggak? Rasulullah kalau lihat kalian duduknya nggak bagus, mau nggak? Coba Rasulullah ngajarin gimana? Duduknya gimana? Bagus. Nggak ngobrol, nggak pegang-pegang mainan. Nggak pegang-pegang mainan. Ya, tuh sayang sama Rasulullah? Sayang ya. Hari ini kita insya Allah akan berkisah, kita akan mendengar kisah tentang Rasulullah. Rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin, Muhammad, rahmatan lil alamin. I love you. Siapa yang I love you sama Rasulullah? Siapa yang pengen cium Rasulullah? Boleh nggak? Boleh ya. Yang putri juga nanti, masya Allah di surga. Boleh nanti kita. Nah, yuk kita mulai dulu sikap berdoa. Yuk, ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Adam dipilih sama Allah, ndak punya bapak, ndak punya ibu, langsung jadi Nabi Adam, lalu melahirkan manusia-manusia, keluar dari tangan kanannya, keluar dari tangan kirinya, keluar, lalu banyak banget. Datang Nabi Idris, dipilih oleh Allah. Datang Nabi Nuh, dipilih oleh Allah. Datang nabi-nabi yang lain, juga Rasulullah. Ada orang Yahudi. Orang Yahudi itu ya, orang Yahudi umatnya Nabi Musa dulu yang beriman, ya Bani Israel ya, bukan yang kayak sekarang ya. Ternyata di dalam kitab Taurat itu ada nama Muhammad, ada nama Muhammad. Bahkan dulu ada orang dulu dia disampaikan sama rahibnya, sama orang-orang yang membaca Taurat di waktu Sabtu hari. Wahai kalian ingat, kalian harus suka membaca Taurat, ya. Dengerin. Paham? Iya, kami paham, Rahib. Ya, kami paham, Rahib. Kami juga paham, Rahib. Kami paham, Rahib. Kami juga paham, Rahib. Baik, kalian harus membacanya, ya, hari Sabtu. Paham? Tapi kalau kalian menemukan ada kata Muhammad di dalam Taurat,
robek saja itu gak ada. Hah? Paham ya? Paham? Wah, umatnya ternyata ada yang membaca. Inikah yang dikatakan rahib tadi? Kenapa dia ada di dalam kitab ini? Aku teringat apa yang rahib pesankan. Dirobek, dibakar, dibaca lagi besoknya, ketemu lagi. Kenapa dia masih ada? Dibuka lagi. Dia masih ada. Nah, ini tanda orang ini akan dapat hidayah. Lalu dia pergi ke temannya. Hai teman, apakah kalian percaya sama Muhammad? Jangan percaya dia. Dia bukan nabi akhir zaman. Kamu gimana? Aku setiap kali membaca Taurat aku membacanya, aku membaca namanya, dan aku membaca orang-orang yang ada di sekitarnya. Aku ingin ketemu. Aku mau ketemu dengan dia. Siapa yang mau menghalangin? Sini. Lawan aku. Berani? Maju sini. Sini. Ayo. Kamu berani? Sini. Ini kamu. Iya, kami nggak berani. Iya, aku mau. Aku rindu dengannya. Aku ingin sekali melihat wajahnya. Muhammad. Lalu dia ambil kudanya, dia pacu kudanya, dia menuju Madinah. Iya. Dipacu kudanya. Ayo kuda, kita harus segera sampai. Bukan mbak. Iya. Wah, sampai di kota itu. Wah, anak-anak, ternyata subhanallah semua sayang sama Rasulullah. Sampai orang ini akhirnya memeluk Islam. Wah, gitu ya. Siapa yang sayang sama Rasulullah? Ya Allah, Mbak, kamu kok gak angkat tinggi-tinggi sih, Mbak? Nah, gitu ya. Siapa yang sayangnya sungguh-sungguh, tangannya tinggi, angkatnya, jangan berdiri. Angkat tinggi-tinggi yang sayang sama Rasulullah. Tinggi-tinggi. Ya, Kak Ari kan yang ngajar ya. Nggak berdiri sayang, duduk aja. Wah, alhamdulillah. Kalau sayang sama Rasulullah itu kita ngapain? Kita bersolat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Terus kalau sayang lagi gimana? Membaca ceritanya. Yuk kita baca ceritanya. Kita mulai membuka kisah Rasulullah tercinta. Lembaran dibuka. Nah, ngomong-ngomong soal Rasulullah Muhammad, kita juga mesti tahu Rasulullah Muhammad itu dari keturunan siapa? Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya dua anak, Ismail dan Ishak. Nabi Ismail itu pernah juga janjian sama temennya, wahai Ismail, gimana kalau kita ketemu di sana? Kita harus ketemu ya. Ya, insya Allah aku akan menunggumu. Ternyata Nabi Ismail nungguin itu orang nggak datang-datang, dan Nabi Ismail itu tetap di situ aja. Walaupun orangnya nggak datang, lupa dia. Ditanyain sama orang-orang, Ismail, kenapa kamu di situ terus? Aku udah berjanji sama orang itu, tapi orang itu sepertinya lupa. Maka Allah mengajarkan aku tepat janji. Wah, benar. Ternyata ini juga dilakukan oleh Rasulullah. Wah, subhanallah. Terus apalagi yang sama dengan Nabi Ismail? Nabi Ismail begitu udah besar, bapaknya, ayahnya Nabi Ibrahim ya, itu dipanggil Nabi Ismail yang masih seumuran belasan.
Ismail anakku. Sini nak. Nak. Sayang. Sini sayang. Ismail sayang anakku. Sini nak Ismail. Ismail. Iya, iya ya. Nabi Ismail tuh nggak pakai lamo. Ya orang Sumatera kan bilangnya lamo. Nggak pakai suwi. Apa suwi? Lama. Nggak pakai nanti, entar nggak ada. Nada rumusnya Nabi Ismail tuh nanti, entar, males, apa nggak ada. Langsung datang sendiko dawuh sama bapaknya. Oh betul itu sendiko dawuh ya. Terus datang Ismail di sampingnya Nabi Ibrahim. Lalu sama nih nanti dengan Rasulullah. Anakku Ismail. Iya ya. Saling melihat wajahnya. Ada apa ayah? Ismail siap mendengarkan apa yang ayah ucapkan. Dia dengerin gitu. Ismail. Iya. Ayah bermimpi nak. Diam dia. Ayahnya sudah mulai meneruskan omongannya. Ayah bermimpi. Allah memerintahkan ayah untuk mengorbankan dirimu nak. Bagaimana nak pendapatmu? Ismail dikira itu jadi gimana gitu, tapi ternyata anak soleh itu keren banget. Dia malah dukung ayahnya. Dia malah membuat ayahnya jadi yakin. Dipegang tangan ayahnya, lebih dekat lagi dengan ayahnya. Dikatakan, ayah, iya anakku. Kalau itu perintah Allah ayah, lakukan ayah. Lakukan ayah. Anakku Ismail, iya ya. Ismail siap. Ismail semoga menjadi anak yang sabar ayah. Anakku Ismail, ayah, Ismail, ayah, Ismail. Wah, dipeluk. Wah, siapa yang pernah meluk bapaknya? Siapa pernah peluk erat bapaknya? Mbak Zahra pernah meluk ayah, bapak. Mbak Nisa pernah meluk bapak. Mbak Hasna pernah meluk Mas Faiz. Pernah kali ya. Wah, Mas Faiz mana? Belum pulang ya, belum pulang. Nah, terus subhanallah ternyata tuh mau dibawa ke sebuah tempat. Ternyata subhanallah Nabi Ismail itu digantikan sama Allah domba. Nah, Rasulullah juga sama ceritanya. Siapa yang tahu Nabi Ismail punya keturunan sampai nanti ke Hashim ya. Lalu nanti Hashim ini punya keturunan lagi di bawahnya yang namanya Abdul Muthalib. Siapa namanya? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib tertidur. Nah, ternyata sebelumnya orang-orang pada ngobrol. Terus datang, tapi kebutuhan air tidak ada. Padahal di tempat ini dulu ada sumber air Zam-Zam. Abdul Muthalib bermimpi anak-anak. Mbak, bermimpi Mbak. Mas, dia bermimpi. Tidak. Ternyata Abdul Muthalib ditunjukkan dalam mimpinya di situ di sekitaran Ka'bah itu
tempat di mana terkubur sumber air Zam-Zam dulu dari ibunda Sayyidah Hajar, ya, istrinya Nabi Ibrahim, ibunya Nabi Ismail. Nah, anak-anak, lalu dia ajak anaknya Abdul Muthalib, wahai anakku, ayo, ayah bermimpi nak. Iya ayah, kita akan membongkar, kita akan menggali. Oh, orang-orang Quraisy disampaikan, orang-orang Quraisy itu melihat Abdul Muthalib. Hei Abdul Muthalib, ngapain? Abdul Muthalib, kau ngapain? Abdul Muthalib, kau ngapain? Aku ingin melihat. Aku ingin menggali air Zam-Zam. Kurang kerjaan kamu. Nggak ada itu kan cerita dulu banget. Nggak ada. Abdul Muthalib, terus ayo anakku. Lalu Abdul Muthalib diam, kecapean sama anaknya. Dia ngomong sama anaknya masih satu, ya. Andai saja aku punya anak 10, ya, maka satu nantinya akan aku korbankan. Wah, kenapa? Ternyata Abdul Muthalib ini pingin banget, ya, setelah ketemu air Zam-Zam tadi, orang-orang pada senang banget. Abdul Muthalib, pemuka kita, pemimpin kita, hebat, keren, hebat, keren. Wah, nama Abdul Muthalib terkenal atau viral, guys, itulah Abdul Muthalib. Wah, yang di Madani TV juga bisa tuh nanti, ya, viral banget sehingga semua orang pada berbicara, kau kenal dengan Abdul Muthalib? Kenal, kenal banget. Masa kamu gak kenal? Dia itu yang menemukan air Zam-Zam. Betul. Kamu kenal dengan Abdul Muthalib? Dia menemukan apa? Air apa? Wah, betul sekali, terkenal. Lalu Abdul Muthalib pingin, wah, ternyata anaknya betul 10. Wah, ada Hamzah, ada Abbas, ya. Lalu ada Abu Thalib dan ada Abdullah. Wah, mereka ayah. Wah, itulah anak-anak Abdul Muthalib, keren banget. Terus Abdul Muthalib sedih, anak-anak. Anak-anakku sudah besar. Aku teringat, masih ingatkah kalian janjiku? Kalau aku punya anak, maka satu orang harus aku kurbankan. Itu janji harus ditepati. Anak-anakku, bagaimana menurut kalian? Ayah, lakukanlah ayah, itu janji. Kami khawatir kau akan dipandang oleh orang-orang Quraisy akan mengingkari janji. Baiklah, kalau begitu kita undi saja. Siapa di antara anak-anak yang akan disembelih, dikurbankan? Mereka anak-anaknya diundi. Diambil, Abdul Muthalib kenapa harus dia?
Dia adalah anak yang aku cintai, yang lebih aku cintai. Namun ternyata yang keluar siapa? Abdullah. Yang keluar Abdullah. Terus istrinya Fatimah, ya, neneknya Rasulullah, ya, itu mengingatkan. Lalu Abdul Muthalib nggak bisa tidur. Bagaimana caranya agar peristiwa penyembelihan ini tidak terjadi? Wah, ada orang-orang ketika hari itu telah tiba. Tiba waktunya. Abdul Muthalib melaksanakan janjinya. Sudah mau tiba itu, ada orang-orang Quraisy datang. Permisi. Abdul Muthalib permisi. Abdul Muthalib permisi, kami datang. Ada apa kalian datang? Dengarkan Abdul Muthalib. Jangan kau lakukan janjimu. Tapi bagaimana? Aku sudah berjanji. Kami khawatir. Itu Allah yang mengilhamkan kepada orang-orang Quraisy itu datang. Beberapa orang datang. Kami khawatir nantinya kalau nanti ada di antara kami punya anak banyak sampai 10, nanti harus dikorbankan dan ini akan diikuti oleh orang-orang kita nanti. Nggak boleh. Lalu bagaimana caranya agar aku pun tidak menginginkannya. Aku menyayangi anakku Abdullah. Aku menyayangi anakku Abdullah. Bagaimana caranya? Nah, siapa yang tahu caranya gimana anak-anak? Gimana? Pakai wedhus. Oh, bangsa pakai wedhus. Gimana caranya? Pakai domba. Gimana caranya pakai domba? Oh, ternyata ada yang ngomong. Begini Abdul Muthalib, dengarkan. Aku ingin menyampaikan sesuatu untukmu. Semua tenang dulu. Semua tenang. Aku punya ide yang bagus. Bagaimana? Sudah dengar idenya? Kalian belum tenang soalnya. Tenang. Duduk yang bagus. Gini idenya. Kita pergi ke penjaga patung Hubal yang ada di Ka'bah. Kita minta nasihatnya. Bagaimana cara agar Abdullah terhindar dari janji untuk disembelih? Bagaimana? Bagus idenya? Bagus. Mereka saat itu percaya sama penjaga patung di Ka'bah itu, lalu mereka datang. Wahai penjaga patung Hubal. Iya. Ada apa kalian datang? Ada apa kalian datang? Kenapa kalian datang? Mau apa? Ya main. Sudah, pulang saja anak kalau main. Aku tidak punya waktu kalau kalian cuma main. Lalu mereka menyampaikan, wahai Tuhan penjaga Tuhan kami patung-patung ini. Abdul Muthalib pemuka Quraisy ini punya sesuatu. Pecahkanlah. Ada apa? Apa masalahnya? Apa masalahnya? Coba ceritakan. Ceritakan. Coba ceritakan. Iya begini. Dia punya 10 anak. Dia berjanji satu ada anaknya yang akan disembelih. Tapi dia sayang sama anaknya. Kami khawatir kalau ini terjadi maka akan diikuti oleh orang-orang setelah kami. Kami ingin kau punya cara agar bisa menyelamatkan Abdullah. Baiklah. Aku akan baca mantraku.
Aku punya ide. Aku punya ide. Hei, sini, sini. Akan ku beritahu kepadamu. Begini saja. Aku punya dua benda ini. Satu ditulis Abdullah, satu ditulis unta. Kalian nanti ambil, aku taruh di tempat, kalian ambil, kalian angkat. Curah! Kalau Abdullah yang terangkat berarti harus digantikan dengan 10 ekor unta besar. Sampai nanti ini ketemu nama Abdullah. Paham? Paham? Bagaimana caranya? Ambil, diangkat, lihat namanya. Kalau Abdullah diganti 10 ekor unta. Sampai nanti ketemu nama unta, bukan Abdullah. Baiklah. Demi anakku, aku punya ekor unta banyak. Aku sayang dengan anakku. Dimulai. Kita lihat. Semua tegang. Selamatkah Abdullah? Bagaimana ini? Apakah dia selamat? Selamat tidak? Selamat tidak? Wah, tegang semuanya. Tempatnya diambil. Ambillah. Ambil. Iya, aku mengambilnya. Wah! Apa? Abdullah. Wah, 10 ekor unta. Taruh lagi. Masukin lagi. Ambil lagi. Semoga unta bukan aku. Terus diambil. Baca. Abdullah. 20 ekor unta siapkan. Tidak mengapa. Demi anakku. Aku tidak ingin. Berapapun. Masukin lagi. Baca. Yang keras. 30 ekor unta. Masukin lagi. Ambil. Abdullah lagi. Jadi berapa? Masukin lagi. Apa lagi? Abdullah. Berapa? Masukin lagi. Berapa? 60. Masukin lagi. Berapa? 70. Ambil lagi, masukin lagi. Berapa? Yuk, duduk yang bagus dulu. Duduk yang bagus, yang di rumah, yang menyaksikan ini juga. Yuk, sampai 100. Yang ke 100. Berapapun akan aku berikan.
Baca bareng-bareng. Lebih semangat. Genap 100 lalu disembelih dengan tangan Abdul Muthalib sendiri. Dimasak, pakai pisau dimasak, terus dibagikan ke semua orang, sampai binatang-binatang pun juga semua kebagian. Masya Allah. Anak solih, anak solihah, duduk yang bagus. Nah, apa pelajarannya? Ada nggak seorang ayah yang nggak sayang sama anaknya? Ada nggak? Itu ayahnya berarti nggak paham. Ada nggak anak yang nggak sayang sama ayahnya? Ada nggak? Boleh nggak? Coba siapa yang tahu? Tadi anak-anak Abdul Muthalib dipanggil langsung nurut atau enggak? Nabi Ismail langsung nurut atau enggak? Nabi Ismail kalau dinasihatin bagus atau tidak? Siapa yang kalau dipanggil bapaknya enggak bagus? Enggak langsung datang. Enggak langsung datang. Nah, boleh enggak gitu? Enggak boleh. Nah, yuk anak-anak yang di rumah juga yang menyaksikan tayangan ini, yuk kita berbuat baik sama orang tua. Nah, sampai akhirnya Abdullah selamat digantikan dengan unta. Sama ceritanya dengan Nabi siapa? Ismail. Yuk, sikap duduk yang bagus. Nah, ternyata rencana Allah itu sangat bagus. Yuk ikutin. Innallaha. Semuanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu terhadap segala sesuatu maha kuasa. Wah, hebat banget ternyata ya. Nah, alhamdulillah kita udah mengenal kisah awal dari Rasulullah. Kita akan lanjutkan lagi ya. Don't miss it. Jangan kemana-mana. Coming soon kita akan nanti mendengar rangkaian kisah Rasulullah. Mau mendengarkan terus? Mana suaranya? Mau? Kita mengenal Rasulullah mau? Yang di rumah, yang menyaksikan di Madani TV juga mau? Mana suaranya mana? Masya Allah. Sekian dari Kak Ari. Kita lanjutkan. Tomorrow. Tomorrow itu apa artinya? Besok. Tomorrow artinya apa? Kak Ari tuh pingin tahu sekarang artinya. Tomorrow itu apa? Jangan tunggu besok, lama banget. Tomorrow itu artinya? Kak Ari pingin tahu sekarang, bukan besok. Tomorrow artinya apa? Tomorrow artinya? Kok sekarang besok? Iya, besok insya Allah kalau kita panjang umur. Yuk, duduk yang bagus. Cukup dari Kak Ari, sudah datang waktu Isya. Yuk, jawab dengan semangat. Semangat semuanya. Kita gemakan jawab salam kita di ruangan ini. Jangan di rumah juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekian dari Kak Ari. Kak Ari menunggu perintah